Idul Fitri, mohon maaf lahir batin kepada teman-teman wartawan. Langsung saja pada intinya, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul jam 21.30 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Jalan Dusun Limbur Baru, Kecamatan Limbur, Lubuk, Mengkuang, didapatkan penemuan mayat 4 orang, 3 laki-laki, 1 perempuan, yang dimana sudah tidak bernyawa di dalam mobil Avanza. Kemudian pada waktu tersebut tim dari Polsek dan Polres Inafis langsung mengecek TKP. Setelah dari kejadian tersebut, kemudian berdasarkan persetujuan dari keluarga, Polsek dan Reskrim beserta 2 unit mobil ambulans langsung membawa mayat tersebut ke Rumah Sakit Hanafi. Tentunya untuk mencari apakah ada tindak pidana atau tidak, sehingga bisa dijadikan bahan lidik untuk unit reskrim itu sendiri. Akhirnya dari rumah sakit pun sudah mengeluarkan hasil pemeriksaan bahwasanya memang dari 4 mayat tersebut tidak ditemukan kekerasan ataupun tindak pidana kelainan yang lainnya, sehingga dari pihak keluarga pun tidak mempermasalahkan, dan besok harinya langsung dikebumikan di Solok, Sumatera Barat. Jadi memang dari hasil identifikasi dari rumah sakit, memang pada saat kejadian mobil mayat almarhum di TKP memang terperosok dan terbenam oleh lumpur, sehingga knalpot ataupun pembuangan dari gas CO2 yang bahasa kedokterannya itu tidak ada pembuangan yang baik, sehingga disinyalir mayat atau mungkin 4 orang diduga itu menghirup dari gas CO2 tersebut, sehingga memang kalau dari bahasa kedokteran memang dan dari keterangan sebelumnya memang sudah pernah terjadi juga kasus seperti ini. Untuk pelajaran kita juga bahwasanya memang bahayanya ketika kita tidur di dalam mobil, apalagi pada saat kaca tertutup semuanya, sehingga sirkulasi AC dan pembuangan knalpot itu tidak berjalan dengan baik, sehingga itu yang masuk dan dihirup. Ciri-cirinya juga CO2 ini tidak berwarna dan tidak berasa, sehingga mengefek kepada lemas dan sirkulasi udara tidak berjalan dengan baik. Mungkin demikian. Ada pertanyaan dari teman-teman? Kejadian pada saat itu, kalau menurut dari keterangan keluarga, pukul 18.00 menelpon saudaranya, setengah jam kemudian datang ke TKP, saudaranya sudah tidak bernyawa. Tujuannya Pak? Hah? Tujuan itu mobilnya mau kemana Pak? Tujuannya itu dia dari Solok mau Pesiar, karena kan memang dari lebaran ke keluarga SMA Pak. Untuk indikasi kematian itu berapa lama dari ditemukan itu? Jadi setengah jam setelah kurang lebih setengah jam 30 menit setelah korban menelpon keluarganya. Artinya kita nggak tahu nih, mungkin sebelum dia nelpon mungkin sudah lama di sini, kan kita nggak tahu. Artinya sehingga mungkin mobil tidak bisa dia keluarkan, sehingga dia minta bantuan, kan gitu. Kadang-kadang kan kita ketika macet atau ketika mobil nggak bisa jalan, kan kita berusaha dulu nih. Ketika udah nggak bisa, baru dia mendapat bantuan. Itu korban yang dalam mobil itu satu keluarga? Satu keluarga, 3 laki-laki. Maksudnya itu ada istri gitu ya? Anak istri. Ya. Jadi saya tekankan di sini, pelajaran buat kita juga, untuk teman-teman semuanya. Jangankan di lumpur, ketika kita tidur di dalam mobil, dalam suatu bagasi atau dalam mall di bawah itu sangat bahaya ketika kita tidur dalam mobil, karena memang AC itu kan mau dibilang beracun tidak, tapi itulah terjadi. Dan ini bukan hanya di Bungo ya,
di beberapa kabupaten provinsi yang ada di Indonesia pernah juga terjadi seperti ini. Izin Pak Kasat, untuk barang-barang harga korban ada yang hilang Pak? Kalau barang-barang mereka pada saat itu kita langsung serahkan ke keluarga. Untuk ini sementara barang bukti yang kita bawa, bukan barang bukti ya, barang yang korban, 2 handphone dan beberapa panah pengenal. Terus Pak, mau nanya Pak, memang keadaan jalannya memang sepi Pak ya, ada orang yang Keadaan sepi, kiri kanannya perkebunan sawit PT SMA. Terus memang mobil itu kalau mobil ini gimana nih? Nggak bisa kan? Ngambil jalan alternatif. Ya. Karena lewat yang di jembatan Sungai itu kan airnya naik, jadi mobil nggak bisa lewat, jadi mereka ngambil alternatif. Sehingga terpaksa. Oke, Pak Kasat.